Sebenarnya kenapa sih titel haji itu cuma ada di Indonesia? Mungkin kalau dari kacamata sejarah itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Fuad yang juga merupakan santri, kalau dilihat dari kacamata kultur atau agama itu juga seperti apa, Mbah? Mungkin bisa diterangkan ya, Mbah. Siap. Untuk pertanyaan tentang haji sebagai suatu tinjauan sejarah maupun sebagai ritual keagamaan itu memang cukup menarik. Karena Karena tren haji itu hanya ada di Indonesia, termasuk titelnya. Jadi kalau di luar itu, baik itu di negara-negara asli Arab itu tidak ada. Di Arab Saudi, di Suriah nggak ada gelar haji. Itu hanya ada di Asia Tenggara pun ya paling menonjol itu ya di sama-sama negara serupun kayak kita, Melayu, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, itu ada titel haji. Dan itu memang karena di antara sekian ritual dalam Islam itu yang yang ibaratnya itu tersorot itu ya haji itu. Kalau kita sholat kan kita yang tahu, kita puasa kita yang tahu. Tapi kalau haji itu karena itu di suatu tempat yang itu dikunjungi oleh banyak orang, yaitu di Mekah sana, di Madinah, sehingga banyak disorot lah, baik itu secara internal artinya terbatas maupun secara umum. Lah pertanyaan bahwa haji itu kemudian menjadi suatu tren itu karena nanti ada hubungannya di sejarah itu dengan apa yang namanya perkembangan Islam. Perkembangan Islam itu maksudnya apa? Jadi dulu sebenarnya haji itu ya hanya sebatas ritual. Bahkan kalau kita tinjau secara kacamata fikih misalnya, itu ya memang hanya seumur hidup sekali. Meskipun kemarin 2 hari yang lalu ada wacana dari pemerintah, tapi bukan Kemenak ini yang memberikan itu, dari wacana lah, masih cepat wacana bahwa haji akan dibatasi. Jadi kalau orang sudah haji nggak boleh naik haji lagi, tunggu sekian tahun. Nah haji itu di Indonesia itu erat kaitannya dengan misi penjajahan. Artinya nanti kaum penjajah, baik itu ketika zaman awal, artinya ketika Belanda lah, kita sebut saja Belanda, itu sangat takut dengan haji. Karena haji itu adalah ritual yang berpotensi untuk menyatukan kelompok muslim di dunia ya, sehingga di berbagai sumber disebutkan itu haji termasuk kegiatan keagamaan yang diawasi, beda dengan yang lain. Sehingga nanti termasuk ada para ahli yang itu pro kepada Belanda kayak Senok, itu meneliti haji itu menjadi salah satu bagian misi penguatan Islam. Artinya penguatan Islam untuk melawan penjajah. Hanya di berbagai sumber itu disebutkan haji itu termasuk nanti dikategorikan sebagai faktor timbulnya namanya pembaruan dalam Islam. Jadi kan logikanya kan orang-orang muslim di kala itu kan berkumpul di Mekah sana, terutama ketika di Padang Arafah itu, sehingga mereka sejenis kayak menyatukan misi ini loh, kita kok sebagai suatu agama maupun sebagai komunitas besar itu bisa dijajah oleh Eropa atau oleh Barat di zaman itu. Sehingga ada satu versi menyebutkan nanti setelah pulang dari Mekah itu semua jamaah haji yang terutama yang dari Indonesia itu akan dicek setelah saiki akan dirazia apakah itu masih tidak terpengaruh pada misalnya semangat yang zaman itu namanya pembaruan pan-islamisme, itu apakah iya atau tidak. Kalau iya nanti ditempatkan di suatu tempat di Jakarta sana, itu ada tempatnya, itu salah satunya di sana, itu untuk yang jamaah haji Indonesia. Bahkan nanti di zaman Daedalus itu ada namanya ordonansi haji. Saya baca di situs Kemenak yang menceritakan tentang perkembangan haji dari masa ke masa, dari zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan misalnya, itu menyebutkan ada namanya ordonansi haji. Jadi ya tadi, jadi dipantau
ordonansi haji itu apa, Mbah? Ordonansi haji itu adalah regulasi bagi jamaah haji Indonesia. Di zaman Daendels itu mereka harus minimal diketahui keberangkatannya oleh bupati. Jadi zaman Daendels itu atau zaman Belanda itu nanti para bupati yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda itu di bawah naungan pemerintah kolonial. Termasuk selain mengurusi masalah upeti, masalah pajak, masalah tanam paksa, masalah kerja paksa, ada mengatasi satu lagi, yaitu mengatasi masalah haji. Nah, nanti mereka dicek ini berapa yang berangkat haji. Lah itu pun nanti kalau sudah pulang mereka dibawa dicek lagi. Karena apa? Karena nanti jangan-jangan selama di Mekah sana mereka bukan hanya beribadah, tetapi terbahasa sekarang itu membangun chemistry, menggiring massa untuk melawan penjajah di negaranya masing-masing gitu. Itulah mengapa di Daendels itu menerapkan namanya ordonansi haji. Itu ada di situs Kemenak, itu ada data seperti itu. Di sumber lain juga ada, bahkan ada yang sumber lain itu lebih jelas lagi contoh kasusnya. Itu mereka nanti akan didampingi. Artinya didampingi itu ada tim yang dari pemerintah kolonial yang itu nanti menyeleksi berapa yang masuk, berapa yang berangkat ke sana gitu. Itu seperti itu. Itu haji. Jadi memang berarti kalau bisa dibayangkan haji itu termasuk ibadah yang prestisius ya, karena berangkatnya saja dipantau, pulang saja nanti dicek. Sehingga sampai sekarang karena mungkin ya terbahasanya itu terbawa kultur seperti itu, ketika jamaah haji Indonesia pulang itu ada namanya walimatus safar. Meskipun itu di tinjauan fikihnya itu juga ada di salah satu hadis itu ada toh, Nabi itu kalau pulang haji dari safar, bukan haji ya, safar itu pasti disambut ya, atau melakukan syukuran. Sehingga kayak tradisi syukuran haji itu kalau dikiaskan dengan zaman sekarang itu ya ada miripnya. Kalau dulu bukan hanya syukuran, bahkan dirazia, yaitu oleh orang-orang yang ditugasi oleh pemerintah kolonial gitu. Itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Baru nanti perkembangan setiap masa beda-beda. Dari tadi misalnya setelah nanti menjelang kemerdekaan, termasuk dulu ada fatwa Mbah Hasyim yang melarang haji dengan kapal pemerintah Belanda, itu juga ada. Cuma memang sumbernya terpencar gitu ya, jadi tidak bisa dideteksi secara satu sumber. Ada juga nanti Mbak Ahmad Dahlan itu juga membentuk namanya penolong haji, namanya lembaga penolong haji. Jadi nanti membantu para jamaah haji itu yang ingin berangkat ke sana. Nanti cuma ada di dalam sejarah itu kita libur. Kalau kemarin kan libur karena corona dulu tahun 45 itu juga dalam sumber dikatakan tidak ada yang berangkat haji karena masih dalam kondisi berjihad melawan Belanda, sehingga ibaratnya hajinya ditangguhkan. Nah, lebih penting membela tanah air hanya daripada sekedar ritual yang itu bisa digantikan di tahun berikutnya. Jadi sama dengan logika ketika zaman pandemi kan sebagian orang ada yang mikir haji kan wajib, kenapa pemerintah Arab Saudi menutup kuota haji? Nyawa lebih penting. Sama ketika tahun 45 itu, ketika kita baru merdeka itu dalam satu sumber itu jadwal hajinya diliburkan. Karena apa? Karena harus mendahulukan, yaitu menjaga negara daripada sekedar ritual haji itu. Sehingga kesimpulannya adalah jadi haji itu bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu sebagai ritual, yaitu kita sebagai orang muslim yang sudah memenuhi kriteria. Yang kedua adalah sebagai sebuah tonggak sejarah pembentukan kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Zaman itu para jamaah haji selain beribadah juga menanamkan semangat untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara saling memperkuat diri sesama umat muslim ketika di Mekah sana itu. Saya kira seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan Mbah Kuat terkait tentang sejarah titel haji yang disematkan untuk para jamaah di Indonesia.
Sebenarnya nggak Indonesia aja sih Mbak ya, tapi negara-negara serumpun dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura, intinya negara-negara di ASEAN juga ada kultur seperti itu. Intinya titel haji itu muncul pada saat zaman Belanda. Karena apa? Karena pada saat itu Belanda itu sangat takut dengan jamaah Indonesia yang melaksanakan haji ya Mbak. Karena yaitu di dalam perjalanan haji itu bertemu dengan warga negara lain yang juga memiliki satu kesatuan rasa untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, yang ditakutkan oleh Belanda, nanti orang-orang Indonesia yang melaksanakan haji di sana itu membawa semangat perjuangan atau semangat perlawanan kepada Belanda. Jadi Belanda itu menyematkan titel haji untuk tanda bahwa orang tersebut itu melaksanakan ibadah haji. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita semua yang belum bisa melaksanakan haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat ya Mbah melaksanakan ibadah haji dan dijadikan sebagai haji yang mabrur. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.